Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Azumar Subarkah. Here I will explain about the adjective order. Pengertian dari adjective order. Kata sifat atau adjektif memiliki fungsi untuk menerangkan atau mendeskripsikan kata benda atau noun. Namun, ketika kita ingin menerangkan kata benda sebagai atribut adjektif atau berada di depan adjektif, ada kemungkinan kita akan menggunakan lebih dari satu adjektif atau kata sifat. Untuk penyebutan kata sifat tersebut ternyata memiliki aturan tersendiri yang disebut sebagai adjective order. Kita tidak bisa menyebutkan secara asal atau semau kita, namun kita harus menuruti aturan yang ada. Berikut ini adalah aturan dari adjective order. Dilansir dari Cambridge Dictionary, urutan yang perlu ditaati dalam menulis atau menyebut kata sifat adalah 1. Opinion, 2. Size, 3. Physical quality, 4. Shape, 5. Age, 6. Color, 7. Origin, 8. Material, 9. Type, 10. Purpose. Nah, berikut ini adalah opinion. Opinion itu kata sifat yang termasuk dalam opinion atau opini. Itu ada amazing, kemudian awful, kemudian beautiful, kemudian diligent, kemudian delicious, kemudian easy, kemudian good, selanjutnya important, kemudian lovely, kemudian nice, dan yang terakhir tidy. Selanjutnya ada size. Kata sifat yang termasuk dalam ukuran tak hanya sekedar big atau small. Jika kamu atau kalian menemukan kata-kata di bawah ini, berarti masuk ke dalam kategori size. Yaitu ada big, kemudian enormous, kemudian large, little, long, short, and small. Selanjutnya ada physical quality. Physical quality itu merupakan pengungkapan ciri fisik dari suatu objek. Yang pertama ada thin, kemudian rough, kemudian soft, kemudian untidy. Selanjutnya ada shape atau bentuk. Shape merupakan deskripsi bentuk dari suatu objek. Kata sifat yang termasuk dalam kategori ini adalah annular, even, flat, dan hexagonal. Kemudian ada age. Kata sifat yang termasuk dari age atau deskripsi dari umur suatu objek adalah ancient, antique, elderly, new, old, and young. Kemudian ada color atau warna. Sesuai dengan namanya, color menyatakan warna dari sebuah objek. Di antaranya adalah black, black-haired, blue, brownish, green, pale, purple, reddish, and white. Kemudian ada material. Material akan menjelaskan suatu benda atau objek terbuat dari bahan yang spesifik. Contohnya, cotton, glass, gold, marble, metal, and metallic. Kemudian ada origin. Origin merupakan kata sifat yang menyatakan asal atau kebangsaan dari suatu objek atau benda. Contohnya, American, Canadian, Dutch, Eastern, French, Greek, and Indonesian. Kemudian ada purpose. Nah, kata-kata purpose ini kata sifatnya sebagai berikut. Yang pertama dining, kemudian meeting, running, sleeping, swim, sport, swimming, touring, and traveling. Kemudian ada type. Apa yang dimaksud type dari suatu benda?
bisa dikatakan macam dari suatu benda. Apa saja yang termasuk dalam kategori ini? Yaitu all purpose, kemudian bright light, kemudian four-sided, kemudian heavy duty, kemudian general purpose, kemudian the last minute, kemudian the part time, and time saving. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh kalimat yang bisa dijadikan contoh, yaitu she has beautiful big eyes, yang termasuk ke dalam opininya yaitu beautiful, dan yang termasuk ke size yaitu big. Kemudian ada my uncle had his old wooden chair repaired yesterday. Nah, yang masuk ke dalam age yaitu old, sedangkan yang masuk ke dalam material yaitu wooden. Kemudian ada they sell large rough diamonds, yang termasuk ke dalam size-nya yaitu large. Kemudian yang masuk ke dalam fisikalnya rough. Kemudian ada she takes a small round white pill white breakfast every day, yang termasuk ke dalam size yaitu small. Kemudian yang masuk ke dalam shape yaitu round, dan yang masuk ke dalam color white. Yang terakhir ada I need two soft cotton blankets. Di sini yang termasuk ke dalam physical quality adalah soft. Kemudian yang masuk ke dalam material adalah cotton. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.